إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan sekaligus juga kesehatan. Kita manfaatkan sebaik mungkin nikmat yang diberikan kepada kita ini sebelum tibanya pertanyaan kelak pada hari kiamat, yang mana Allah Azza wa Jalla akan mempertanyakan kepada kita tentang umur kita ini, di mana kita habiskan dia, di mana kita manfaatkan dia. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi umur kita semua. Salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kita mulai untuk mengkaji bekal kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya bekal kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita mesti mengenal hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Karena ingat, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh dan suri tauladan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah, bagi orang yang mengharapkan hari akhir. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan sebanyak-banyaknya bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita awali hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini ada 30 pelajaran yang berkaitan dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik bisa mengambil semua dari pelajaran-pelajaran yang terkandung dari kitab ini.
Pelajaran yang pertama, tabsyiruhu sallallahu alaihi wasallam bi syahri Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan tibanya Ramadan. Dan keumuman petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan bagi sahabatnya Mu'adz dan yang lainnya ketika dikirim ke negeri Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yassira wa la tu'assira. Beri kemudahan, jangan memberi orang kesulitan. Wa basyira wa la tunaffira. Kasih kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Nah, al-bisyarah, memberikan kabar gembira dengan kedatangan Ramadan, ini adalah petunjuk Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadhanu, telah tiba kepada kalian Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan yang terus menerus. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah azza wa jalla wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama', di Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah azza wa jalla. Satu riwayat, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang kuat permusuhannya, godaannya kepada manusia. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya Allah azza wa jalla menyiapkan suatu malam. Dia memiliki satu malam, yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Faya ayuhal abd, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah azza wa jalla. Maka pelajaran pertama dari riwayat ini, istabshir bidukhuli syahri Ramadan. Bergembiralah dengan tibanya Ramadan. Iya, kita boleh bersedih dengan musibah yang menimpa kita ini, bencana yang melanda negeri-negeri kita ini, adanya wabah corona. Tapi kita berharap dan terus berharap dan terus berhusnudzan kepada Allah azza wa jalla, Allah angkat segera penyakit ini. Sebelum tiba Ramadan, Allah sudah angkat penyakit ini. Terus kita berharap kepada Allah azza wa jalla, karena Allah arhamur rahimin, Allah yang maha penyayang bagi hamba-hambanya. Bergembira. Wa'tani bisiyami. Perhatikan siyam Ramadan ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, Fathul Bari,
Beliau mengatakan as-saumu fil asl al-imsaku 'anil fi'l. Asal puasa itu adalah, asal dari saum itu adalah menahan diri dari perbuatan. Adapun secara syarak, imsakul mukallaf bin niyah. Setiap yang mukallaf menahan diri dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antanawulil mat'am, menahan diri dari memakan makanan, minuman, mengeluarkan mani, muntah dengan sengaja, minal fajri ilal maghribi, dari tibanya fajar shadiq sampai waktu maghrib terbenamnya matahari. Perhatikan saum ini, li'annahu fariidhah. Dia adalah kewajiban. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam suratul Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan terbitnya bulan hilal Ramadan di suatu tempat, di suatu negeri, maka hendaklah dia berpuasa. Maka ini dalil menunjukkan wajibnya saum Ramadan. Wali hadis, juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. 5 pondasi utama. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dia aslul awal yang tidak boleh tidak sebagai pondasi terhadap yang lainnya. Dia adalah ikhlasul ibadah lillah wal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas karena Allah dan ittiba'. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Satu-satunya perintah diterima oleh Nabi SAW di langit. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan az-zakah. Wal hajj, kemudian yang keempat haji. Satu riwayat, yang kelima haji. Yang keempat saum Ramadan. Di riwayat ini wa saumi Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan. Dan telah disebutkan bahwasanya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, yang pertama kali Allah wajibkan adalah Ashura. Pada tahun kedua Hijriah barulah Allah Azza wa Jalla wajibkan Ramadan. Hadis yang tadi dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini poin yang pertama. Yang kedua, aqbil 'ala Allah fi syahri Ramadan. Hendaklah benar-benar kita menghadap kepada Allah di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Segeralah menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat, di saat pintu-pintu langit dibuka, Nabi beribadah. Contoh, dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'ilnya, ketika sudah tergelincir matahari ke arah barat, itu matahari tergelincir ke arah barat, masuk waktu zuhur, Nabi salat 4 rakaat tanpa tasyahudul awal, sekali salam atau sekali tasyahud. Kenapa kata Nabi? Di sana saat pintu langit dibuka. Maka Ramadan tiba, pintu langit dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Fasari', segeralah menuju ketaatan kepada Allah. Laksanakan apapun yang mendekatkan kita kepada Allah, apapun yang mendekatkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, ya, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru kadzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, demikian juga api neraka itu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah
Apabila tiba Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Pintu surga jumlahnya ada 8. Berdasarkan beberapa riwayat. Hadis Al-Bukhari, hadis Muslim. Siapa yang berwudu dan bagus berwudunya, selesai berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahul abwabul jannati tsamaniyah. Allah bukakan dia pintu surga yang 8. Qilalah, dikatakan kepadanya udkhulul jannah min ayyati abwabin syi'. Au futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, dibukakan pintu 8. Kemudian hadis Tirmidzi. Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at wa ahsanat farjaha, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at ba'la, dia taati suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyati abwabin syi', dari pintu surga mana saja engkau kehendaki. Hadis yang tadi sharih, hadis riwayat Muslim sangat jelas menunjukkan bahwasanya pintu surga itu ada 8. Adapun neraka pintunya ada 7, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Dia memiliki 7 pintu, setiap pintu ada bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Ramadan tiba, Allah buka pintu-pintu langit. Hadis yang lain, ketika tiba Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan apapun yang menjadi sebab yang menghantar kita kepada kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Karena pintu rahmat dibuka di bulan Ramadan. Pintu rahmat dibuka di bulan Ramadan. Bayangkan, di sini ada 3 lafaz. Lafaz pertama, pintu-pintu langit dibuka. Lafaz yang kedua, pintu-pintu surga dibuka. Lafaz yang ketiga, pintu-pintu kasih sayang Allah, rahmat Allah dibuka. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya? Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu rahmat dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini pun pintu sudah terbuka. Maka lihat ketika kita masuk masjid, kita minta dibukakan pintu rahmat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan aku pintu-pintu rahmatmu. Kita minta. Tapi di Ramadan enggak minta, sudah terbuka. Maukah kita? Pelajaran yang ketiga. Ihdhar minadz-dzunubi wal ma'asi. Waspada terhadap dosa-dosa dan maksiat. Dosa kecil maupun dosa besar. Karena yang namanya dosa itu turuqun ila jahannam. Itu semuanya jalan-jalan yang menghantar kita kepada neraka jahannam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahru Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, fattahat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Nah, yang menghantar orang kepada neraka adalah amal-amal dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Ambil contoh dusta. Apa kata Nabi SAW? Wa iyyakum wal kadhib. Waspadai kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan membawa kepada api neraka. Kemudian juga apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim setelah menjelaskan tentang perumpamaan kalimat yang buruk. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menggantikan nikmat Allah kufra dengan kekafiran. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Mereka meletakkan kaum mereka dengan sebab mereka sesatkan daral bawar, negeri dan tempat kecelakaan. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Jahannam itu adalah tempat seburuk-buruk atau tempat tinggal yang paling buruk. Yang keempat, ijtahid fi taharri lailatul qadar. Pelajaran dari hadis ini adalah bersungguh-sungguhlah untuk mencari Lailatul Qadar. Kapan? Fi witril ashril awakhir. Di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Dan seluruh malam terakhir itu ganjil. Karena perhitungan bisa dari depan, bisa dari belakang. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim. Wala tuhmil fi dzalik, jangan entengkan. Jangan diremehkan. Jikalau Allah berikan kita taufik melaksanakan kebaikan pada malam 10 terakhir tersebut, sungguh kita telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Tapi jikalau di malam 10 terakhir itu kita tidak memanfaatkannya dalam kebaikan, rugilah kita dengan kerugian yang nyata dan besar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah tiba pada kalian Ramadan. Bagaimana Ramadan itu? Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Karena yang namanya barokah, thubutul khairi wa dawamuh. Tetapnya suatu kebaikan dan terus-menerusnya kontinunya satu kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kalian untuk menahan diri dari segala membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di sana dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Padanya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka dia telah diharamkan, terhalangi dari segala kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mengejar Lailatul Qadar tersebut.
Yang mana kita melihat kebiasaan kita bahwasanya kalau sudah bagian akhir kita sudah mulai lemas. Itu sebabnya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat qusara juhdiha litafuza bisibaq fala takun al khaylu afdalu minka, atau kama qala rahimahullah. Sesungguhnya kuda balap, kuda pacu itu apabila hampir mencapai garis finish, dia keluarkan segala tenaganya dan usahanya supaya dia keluar menjadi pemenang. Janganlah kuda lebih cerdas dari diri kita sebagai orang yang berakal. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Laisal ibratu binaqsil bidayat, wa innamal ibratu bikamalin nihayat. Bukan yang menjadi ukuran kurang di awal permulaan, start, tetapi yang menjadi patokan adalah sempurna di ujungnya, di garis finishnya. Dan hebatnya lagi, tidak ada juara 1, 2, dan 3. Siapa yang sukses ibadah sampai akhir, dialah yang sukses. Di samping Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadis Al-Bukhari, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Nabi mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha, amalan itu bergantung pada penutupnya. Khitamuhu misk. Yang kelima, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila telah tiba bulan Ramadan, fabashshiril muslimin bidukhulih, kasih kabar gembira bagi kaum muslimin akan tibanya bulan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi umatnya, beri kabar gembira kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, lebih-lebih di zaman lockdown ini. Kasih kabar gembira. Jangan terus-menerus membawa berita menakutkan, berita mengerikan, corona. Ya, kasih kabar gembira, motivasi yang bisa menaikkan imun kita dan iman kita tentunya. Kenapa? Allah Azza wa Jalla menguji kita bukan untuk membinasakan kita, tetapi Allah Azza wa Jalla menguji kita untuk mengangkat derajat kita dan melihat kesungguhan kita dan kesabaran kita. Maka apa? Bisabri wal yaqin tunalul imamati fid din. Dengan sabar dan yakin kita meraih kepemimpinan, meraih sebagai contoh dalam agama ini. Jadilah kita orang-orang membawa kabar gembira dengan segala kebaikan. Jangan membawa kabar menakutkan, kabar mengerikan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru. Beri kemudahan, jangan mempersulit orang. Kasih kemudahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa memberikan kemudahan bagi seseorang, Allah berikan dia kemudahan dunia dan akhirat. Wabashiru wala tunaffiru. Kasih bisyarah, kasih kabar gembira. Jangan tanfir, jangan menakut-nakuti orang, jangan menjadikan orang lari. Karena tugas kita dakwah, mengajak, bukan membuang orang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini poin yang kelima dari hadis yang tadi. Ketika tiba Ramadan, kasih kabar gembira. Poin yang keenam, aqbil ala kulli khairin daimah. Teruslah berbuat kebaikan, lebih-lebih di bulan Ramadan, yang mana di Ramadan terkumpul kebaikan yang tidak terkumpul pada bulan lain. Maka lihat, ada pertanyaan dilontarkan kepada Syekhul Islam rahimahullah, ya Imam, mana lebih utama 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan? Beliau menjawab, 10 pertama Ramadan adalah siangnya yang utama. Ya, 10 pertama Dzulhijjah siangnya yang utama.
Adapun 10 terakhir Ramadan adalah malamnya yang utama. 10 pertama Dzulhijjah terkumpul ibadah-ibadah agung. 10 terakhir terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah agung juga. Cukuplah lailatun, satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maka di bulan Ramadan, aqbil alal khairat, laksanakan kebaikan-kebaikan. Wal istikthar, perbanyak dia. Perbanyak. Wattrukis syururi wal atham, tinggalkan segala kejahatan dan dosa. Mudah-mudahan Allah dengan sebab itu menjadikan kita dimerdekakan dari api neraka. Hendaklah segeranya kita melaksanakan amal kebaikan ini sejak malam pertama Ramadan. Jangan menunggu akhirnya. Karena kita tidak tahu ajal kita, kita tidak tahu umur kita juga. Sejak awal. Dalam ungkapan orang Arab mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqah, fa nihayatuhu musyriqah. Siapa yang awalnya, startnya muhriqah, membara, maka ujungnya akan bersinar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, suffidat asy-syayatin." Apabila tiba malam pertama Ramadan, Allah akan belenggu setan-setan. Wa maradatul jin, jin-jin yang kuat permusuhannya, godaannya kepada manusia. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya, tidak ada yang dibuka satupun. Falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, satu pintu pun tidak ada yang ditutup, semuanya terbuka lebar. Wa yunadi munadin, di sana ada yang menyeru, di sana ada yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang cinta kepada kebaikan, mari, ayo kemari, ayo datang, ayo kerjakan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang senang dengan keburukan, stop, tahan diri kalian di bulan ini. Walillahi utaqa'u minan nar, sungguh Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan di bulan Ramadan tersebut. Kapan itu? Wadzalika kullu lailatin, yaitu setiap malam di bulan Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zawjatina minan niran ya rabbal alamin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini yang keenam. Laksanakan kebaikan terus-menerus. Semua kebaikan usahakan. Karena lihat, suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya, atau Nabi SAW pernah bertanya, man minkumul yaum sha'ima, siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, aku ya Rasulullah. Siapa di antara kalian hari ini menjenguk orang sakit? Aku ya Rasulullah. Siapa hari ini yang mengantar jenazah? Aku ya Rasulullah. Siapa hari ini memberikan orang fakir miskin makan? Aku ya Rasulullah. Tidaklah terkumpul kebaikan ini pada satu hari pada diri seseorang, maka dia akan dipanggil dari masuk dari pintu surga yang 8. Poin yang ketujuh dari pelajaran yang pertama ini, dan ini adalah poin yang terakhir. Idza kunta min ahlil khair, jikalau engkau termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, al-musari'in ilaihi, yang segera mengerjakannya, fi Ramadan, di bulan Ramadan,
fa abshir bikulli khair. Kabar gembira dengan segala kebaikan. Lihat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan sebagaimana dibawakan dalam kitab Mawa'idh as-Sahabah, peringatan dan nasihat-nasihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, at-tu'adatu fi kulli syai' khair. Sesungguhnya at-tu'adah fi kulli syai' khair. Berhati-hati, lambat-lambat dalam segala kebaikan itu baik. Menyebarkan berita atau apapun, kita perlu cross check, itu baik, bagus. Illa ma kana min amril akhirah, kecuali yang berkaitan dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat enggak boleh lambat-lambat, harus segera. Nah, jikalau kita termasuk orang-orang baik yang menyegerakan amal kebaikan, lebih-lebih di bulan Ramadan, maka kabar gembira dengan segala kebaikan baik kita. Berdasarkan hadisnya Arfajah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi alaihi salatu wasallam? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara Ramadan faqala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan dengan sabdanya, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tusaffadu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Wa yunadi fihi munadi kulli lailatin. Setiap malam ada yang memanggil, ada yang menyeru, ya baghiyal khairi halumma. Hai pencinta kebaikan, ayo semangat terus. Ya, kalau bahasa garangnya gaspol, semangat terus. Wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai pencinta keburukan, yang senang dengan keburukan, tahan diri kalian. Hatta yang qadhiya Ramadan. Ucapan tersebut, ya, panggilan tersebut terus menerus diucapkan setiap malam sampai berakhir Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita di bulan Ramadan. Warfa'anna al-waba' wal bala' qabla Ramadan. Dan angkatlah segala wabah dan bala sebelum tibanya Ramadan. Sehingga apa? Kita beribadah kepada Allah dengan tenang, nyaman. Kita butuh keamanan untuk beribadah. Kita butuh kesenangan untuk beribadah kepada Allah. Tapi ini menuntut kita apa? Harus bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Azza wa Jalla sebelum tibanya Ramadan. Ada faedah yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, ya, atau inti dari faedah itu apa? Diberikan tema oleh para ulama kita. Idza azuma amru syai' kathurat asma'uhu. Apabila suatu perkara itu dia agung, maka secara otomatis dia punya banyak nama. Nah, sekarang yang paling agung adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dia yang paling memiliki, dia yang paling banyak namanya.
99 namanya. Itu nama untuk dihafalkan dan diamalkan. Adapun dia punya nama, hanya dia yang tahu berapa jumlahnya. Karena disebutkan dalam hadis gundah gulana itu, ya, as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku minta kepadamu dengan seluruh namamu yang engkau berikan nama itu untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, au allamtahu ahadam min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seorang makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hajar, telah disebutkan oleh Abul Khair At-Talaqani dalam kitabnya Hidhairul Quds li Ramadan sittina asman. Sesungguhnya Ramadan itu memiliki 60 nama. Allahu Akbar. Ya, jadi segala sesuatu semakin agung, maka diberikan dia nama yang banyak. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Inilah dia majelis kita yang pertama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik bisa mengambil majelis-majelis berikutnya. Dan pada sesi yang kedua ini akan kita ambil sesi tanya jawab insyaallah taala. Bagi para pemirsa bisa bertanya melalui kolom komentar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita ambil yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar puasa 2 tahun yang lalu terhalang karena nifas dan ibu hamil? Kalau dia sekedar nifas, maka wajib qadha. Dan ini kesempatan untuk mengqadha. Adapun kalau dia ibu hamil, ya, bukan karena nifas, maka cukup dia membayar fidyah. Apa fidyahnya? Memberi fakir miskin makan 1 hari 1 kali makan yang mengenyangkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara sehingga semangat beribadah dapat kita raih sejak awal sampai akhir Ramadan? Tentunya tajdidun al-iman. Memperbaharui iman kita terus. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana doanya Abu Dzar Al-Ghifari, Allahumma inni as'aluka imanan daima. Ya Allah, aku minta kepada iman yang terus-menerus. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa hadiyan qaima, petunjuk yang lurus. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian bantu diri kita dengan orang-orang yang, ya, orang-orang yang semangat juga. Walhamdulillah rabbil alamin. Kemudian, Ustadz, bolehkah kita menggunakan masker ketika sholat? Hukum asalnya tidak boleh. Ya, kecuali kalau kita sakit darurat, momen seperti ini, sekarang seperti ini, maka ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Wad-darurah tuqaddar biqadariha. Dan darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya dan takarannya atau ukurannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, jika setan dan jin dibelenggu pada bulan Ramadan, kenapa maksiat masih ada? Kita katakan ini menunjukkan kita lebih lemah dari setan. Kenapa? Setan sudah dibelenggu tapi masih juga maksiat. Berarti apa? Kitanya lebih lemah dari setan. Dan ingat juga, ya, yang dibelenggu itu dengan sebagian riwayat itu al-maradah, yang kuat permusuhannya. Berarti setan yang biasa-biasa, yang kece-kece itu, ya, yang kelas-kelas itu masih ada. Kemudian ingat juga nafsu kita masih ada. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Sesungguhnya jiwa ini memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Allah ta'ala ala wa alam. Dari Suara Quran Jayapura bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk persiapan Ramadan? Yang ada riwayatnya adalah bulan Sya'ban. Ini Nabi banyak berpuasa. Karena Nabi ketika ditanya, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, itu bulan banyak orang melalaikannya.
Ya, dan itu sebagai latihan tentunya untuk masuk ke bulan Ramadan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah mohon info apakah puasa Ayyamul Bid benar? Kita katakan Ayyamul Bid benar. Ya, cuma 3 kaifiyat dalam puasa 3 hari dalam sebulan tersebut. Bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, bisa juga di akhir bulan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita ambil lagi dari para pemirsa lagi yang sudah masuk pertanyaannya. Ustadz, apakah yang paling utama yang mesti saya lakukan sebelum menghadapi Ramadan agar bisa diampuni Allah Azza wa Jalla? Sekarang ini, sebelum tiba nisfu Sya'ban, minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita zalimi. Silahkan mulai bertegur sapa dengan saudara dan kawan yang kita tidak bertegur sapa dengannya. Karena apabila tiba nisfu Sya'ban dan kita ini masih tidak bertegur sapa, kemudian juga masih dalam keadaan syirik, maka kita termasuk orang-orang yang tidak akan kena ampunan pada nisfu Sya'ban tanpa kita harus melakukan salat nisfu Sya'ban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kita makan sahur hanya menggunakan air? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jar'ati ma." Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Ini minimal untuk makan sahur. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya makan sahur. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian ada pertanyaan lagi. Setelah berbuka, apakah dianjurkan salat maghrib terlebih dahulu atau makan makanan yang sudah dihidangkan? Menurut apa yang telah dibawakan dari sabda Nabi SAW, dan ini tentu yang wajib kita ikuti dan utama kita ikuti begitu. Itu apa? Nabi SAW yuftir ala rutabat. Berbuka dengan beberapa rutab, biji kurma basah. Wa illam yakun fa'ala tamarat. Kalau tidak berapa kurma kering. Wa illam yakun hasawatin mimma, seteguk 2 teguk air. Kemudian beliau salat, baru setelah itu makan. Ya, maka kita pun demikian. Ya, ibadah salat dulu setelah kita berbuka sedikit. Ya, sebagai pemanasan. Setelah itu baru kita ambil ronda yang kedua, ronda yang lebih berat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah orang menerima fidyah harus mengetahui bahwa makanan yang diterima itu merupakan fidyah? Tidak mesti. Yang penting intinya kita memberi dia makan dan kita yang punya niat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan untuk kita bertanya jawab di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini. Ya, mungkin ada yang punya pertanyaan. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum jika lambat makan sahur? Baru azan subuh sudah berkumandang, bisa makan sahur atau langsung lanjut puasa tanpa sahur? Kalau sudah azan, tiba waktu fajar, maka tidak boleh lagi kita untuk makan. Beda kita sedang makan, tiba-tiba azan dikumandangkan. Kalau azan ada azan dikumandangkan padahal kita sedang makan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, ya, fala yadha ma fi yadihi hatta yaqdi hajatahu. Jangan dia lepaskan apa yang di tangannya sampai dia menyelesaikan hajatnya dan kebutuhannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi dia harus puasa dengan kesabaran, karena sudah azan subuh dia bangun, dia telat, maka dia sabar, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diberikan kekuatan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Ya, baik. Ada pertanyaan yang sudah masuk lagi. Kalau orang yang tidak menegur saya, bagaimana sikap saya? Apakah termasuk saya memutuskan silaturahmi? Pertama, apa konsep silaturahmi? Silaturahmi kalau kita punya hubungan darah dengannya. Kita putus hubungan, sambung dia. Tapi kalau
kawan dan semisalnya, dia tidak menegur, kita yang memulai menegur. Wa khairuhum man bada bis salam, yang terbaik di antara mereka yang memulai dengan salam. Adapun dia punya sikap tidak acuh tak acuh, maka kembali kepada dia. Yang penting kita sudah bersikap baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian, apakah setelah Ramadan lewat, kemudian iman kita turun, apakah itu tanda puasa kita tidak diterima? Belum tentu. Karena memang sifat iman turun naik, yazidu wa yanqus. Namun ketika Ramadan habis, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Azza wa Jalla terima Ramadan kita. Kalau ada kekurangan, maka apa? Mari kita tutup dengan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sampai batas jam berapa batasnya kita melaksanakan sholat Isya? Sepertiga malam. Ya. Atau apaan? Setengah malam. Pertengahan malam. Seluruh malam itu dibagi dua, maka setengahnya ya tentunya mulai dari salatul maghrib atau salatul isya dibagi dua, maka itulah dikatakan tengah malam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian, bagaimana kalau di masjid sudah ada larangan sholat berjamaah namun tetap saja dilakukan? Yang melakukannya orang sudah ngaji yang faham sunnah. Kita katakan bahwasanya ya, kalau di negeri itu tidak terpapar, maka tidak ada masalah masih. Tapi kalau sudah ada peringatan dan sudah kena zona merah, ikuti fatwanya para ulama, akan selamat kita insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian tadi saya makan sahur, tapi makan sahurnya pas azannya orang beda. Apakah sah puasa kita? Siapapun yang azan, kalau azannya tepat waktu, maka tidak boleh kita makan. Tapi kalau azannya kepagian, ya belum waktu, maka siapapun yang azan tetap boleh untuk kita makan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menghilangkan was-was dalam hati kita? Pertama, was-was ini dari syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan dan gangguan syaitan. Yang kedua, lawanlah dia bisikan tersebut, tentunya dengan kita mendalami dan mempelajari at-tauhid. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari MKSS TV, apa hukum menelan ludah ketika berpuasa? Hukumnya tidak membatalkan puasa. Karena ludah ini adalah dia akan terus bersambung dari mulut sampai kita ke tenggorokan. Kecuali orang yang sakit, yang kering tenggorokannya, susah menelan ludahnya. Artinya apa? Orang sehat memang ludahnya akan tertelan. Dan coba ambil, ya, Nabi SAW membolehkan orang berkumur-kumur ketika berpuasa. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaimah. Hiruplah air sekuat tenaga kalian ketika ketika wudu, kecuali dalam keadaan puasa. Berkumur-kumur ini dibolehkan. Tidak menutup kemungkinan pasti air yang kita kumur-kumur pasti tersisa dan akan tertelan oleh ludah kita. Tapi tidak ada dalil membatalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menjaga amal berjamaah di bulan Ramadan ketika wabah seperti ini? Pertama kita katakan, kita berdoa kepada Allah, Allah angkat sebelum Ramadan. Kemudian yang kedua, tetap ibadah kita di rumah dengan kita berjamaah bersama keluarga kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian mana lebih utama baca Al-Quran sendiri atau berjamaah? Tentu tidak ada dalilnya baca Quran berjamaah. Baca Quran itu masing-masing. Kita saling angkat suara saja masing-masing, Nabi SAW larang. La yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil Quran. Tidak boleh satu sama lain saling mengeraskan suaranya dengan bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau di masjid sudah ada larangan salat berjamaah namun tetap saja dilakukan? Sudah ini. Berikutnya, apakah setelah Ramadan lewat kemudian iman
ini juga sudah, ya. Baik. Bagaimana sekarang cara kita agar khusyuk di rumah sholat dibandingkan sholat berjamaah di masjid di saat wabah corona seperti ini? Kalau sampai di rumah kita tidak khusyuk, berarti perlu kita pertanyakan bagaimana ibadah kita. Masa gara-gara di masjid baru khusyuk, di rumah tidak khusyuk? Karena ingat, sudah kita sebutkan masjid, bentuk-bentuk masjid. Termasuk masjidul buyut, masjid rumah. Tegakkan ibadah di masjid rumah tersebut. Di musim sekarang ini. Maka apa? Sebab Rabb yang kita sembah ketika kita di masjid tidak ada beda dengan Rabb ketika kita sholat di masjid rumah kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Saya kira demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Majelis pertama kita pada kesempatan malam ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pada esok malam lagi di majelis yang kedua dari petunjuk Nabi SAW di bulan Ramadan. Bekal kita untuk bertemu Ramadan. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarfa'anna al-waba wal waba. Arfa'anna al-waba wal bala. واكشف أن البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم الطف بنا وارحم عبادك والبلاد يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.